Di malam yang gelap dan berangin, Xiao Shuai sedang duduk santai di bawah pohon. Sambil mengusap belakang kepalanya, Xiao Shuai teringat semua yang terjadi. Xiao Shuai adalah seorang pengantar makanan yang serius. Suatu kali, saat mengantar makanan, ia secara tidak sengaja melihat pacarnya berbaring di pelukan orang lain. Xiao Shuai yang marah dan malu pun berkomunikasi dengan pria itu. Siapa sangka, pacarnya malah memukulnya hingga pingsan. Saat sadar, Xiao Shuai berjalan pulang dengan kehilangan semangat. Namun dia melihat dua orang berpakaian hitam berdiri di depan pintu. Tapi, kamu adalah Long Hao. Dan dia memperkenalkan dirinya kepada orang lain dengan nama Xiao Mei. Dia datang untuk membatalkan pertunangan dengan Xiao Shuai. Melihat Xiao Shuai yang tampak bingung, Xiao Mei yang baik hati pun menceritakan alasan di baliknya. Kakek dan kakek saya telah menetapkan pertunangan kita. Tapi sekarang perjanjian pernikahan ini tidak lagi sesuai. Ternyata wanita itu berasal dari keluarga kaya. Kakek Xiao Shuai memiliki budi baik yang menyelamatkan keluarga Xiao Mei. Kakek Xiao Mei belum membalas budi, tapi telah mengikat perjanjian pernikahan untuk mereka berdua. Sekarang Xiao Mei yang sudah berpikir matang melihat Xiao Shuai yang jatuh miskin dan ingin membatalkan pernikahan. Ia meminta Xiao Shuai untuk mengembalikan surat pernikahan. Anak miskin ini pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan tidak mengembalikan surat pernikahan. Jika dia ingin sedikit uang atau barang, berikan saja padanya. Aku pasti harus mengambil kembali surat nikahku. Di luar dugaan Xiao Mei, Xiao Shuai tidak hanya tidak mengancam, tetapi juga dengan senang hati mengembalikan surat nikah. Xiao Mei juga mengembalikan giok yang ditinggalkan kakek Xiao Shuai. Giok ini adalah yang kakekmu berikan kepada kakekku. Jadi jika kau mengembalikan surat nikah, maka aku juga seharusnya mengembalikan barang ini kepada pemiliknya. Terima kasih. Setelah pulang ke rumah, Xiao Shuai langsung mengenakan giok itu. Siapa sangka, sebuah cahaya emas muncul. Xiao Shuai pingsan lagi. Dalam mimpinya, ia melihat kakeknya memegang giok ini. Sepertinya kamu sudah dewasa. Saatnya kamu menerima warisan keluarga Long. Kamu harus menjadi pria yang berdiri tegak. Cepat, tunggu kakek. Siapa sebenarnya Xiao Shuai ini? Tian Gou. Dia bahkan melarikan diri dan datang ke rumahku untuk ini. Datanglah lagi dan berlutut minta maaf. Siap-siap untuk ibumu mengumpulkan jasadmu. Dengar itu. Masih hidup, ya? Wu Hao. Datang tepat waktu. Cepat bawa kakek kalian ini pergi. Kami hanya kembali untuk mengantarkan sup ayam. Hu Mei. Kau dulunya adalah pacar Hao Hao. Bagaimana kau bisa begini? Kalian berdua hari ini lewat di bawah saya. Kalau tidak, Long Hao akan mati tanpa tempat bernaung. Tuan Cui, tolong lepaskan anak saya. Saya akan berlutut di depanmu. Saya akan berlutut di depanmu. Saya akan berlutut di depanmu. Tolong lepaskan anak saya. Tuan Lin. Katakan kepada kalian. Aku bukan Luo Hao yang dulu lagi. Semangat panas. Luo Hao ini benar-benar pengecut. Ahu. Kau pergi tanyakan kepada mereka apakah butuh bantuan. Nona Yusi memintaku untuk memberitahumu. Jika ada yang perlu bantuan, katakan padaku. Terima kasih. Saya Long Hao tidak bergantung pada siapapun. Pergi ke rumah keluarga Shangguan. Kelinci ah. Kita pergi ke rumah sakit. Tidak sakit,
Aduh, tidak bisa pergi ke rumah sakit. Ibu, istirahat saja di rumah, ayo pulang. Bagaimana mungkin ibu tidak merasa sakit? Dia itu batu. Ah anak bayiku. Anak bayiku, tolong lepaskan putraku ya. Baik, haruslah menjadi orang yang sukses. Tidak lagi menjadi ayam betina yang diperlakukan buruk. Mati. Tempat peristirahatan terakhir. Tidak ada yang lagi membuli. Ibu kamu malah datang ke rumah saya. Aku harus menjadi orang teratas. Kau sudah siap? Aku pulang. Saudari Guan Yuewe. Lama tak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Aduh, si bajingan ini. Sepertinya hasratmu semakin kuat. Baiklah. Sekarang kita bicara hal serius. Surat nikahmu. Awal musim semi. Perkawinan dua keluarga. Jodoh yang baik selamanya. Kecocokan sebutan. Sejiwa dan sejalan. Rumah dan keluarga yang harmonis. Dengan janji sampai tua. Tercatat di surat merah. Mengabadikan perjanjian merpati antara Long Huan dan Shang Guanyu. Surat pernikahan ini tidak palsu, kan? Apakah saya memiliki seseorang bernama Long Huan? Siapa sih Long Hao? Kakak Ining, aku pergi beres-beres sebentar. Kamu temani aku ke dokter TCM dulu. Lalu bawa aku untuk bertemu. Calon suami ini pergi dengan baik. Yuer, setiap kali kamu menyebutkan penyakit ini, kamu selalu bercanda padaku. Kau harus jelaskan ke saya hari ini apa sebenarnya yang terjadi. Penyakit saya. Dalam bahasa barat disebut disfungsi estrogen yang parah. Sedangkan dalam bahasa Tionghoa disebut indefisiensi dan fire exuberance. Gejala utamanya adalah mudahnya wajah menjadi memerah. Hasrat yang kuat dan perilaku yang tidak stabil. Bahkan, sedikit-sedikit menjadi menggoda. Saat serangan terjadi, itu jauh lebih kuat beberapa kali lipat. Sangat menyakitkan dan memalukan. Aku juga mencari pengobatan kemana-mana, tapi tidak ada perubahan. Sejak 3 minggu lalu setelah ulang tahun ke-18ku, frekuensi dan gejalanya menjadi lebih kuat. Stay Ahmed Bun. Bu, ambil telur dan kompres sebentar. Istirahat yang baik di rumah. Aku pergi beli obat untukmu. Jika aku punya uang, aku bisa membeli bahan obat yang lebih baik untuk menyembuhkan ibu. Tidak perlu membeli bahan obat ini untuk mengobatimu. Pemeran utama, kamu bukan hanya seorang pengecut. Kamu juga seorang bajingan besar. Nona Weiqi.
Kemampuan ini harus segera menekan dalam situasi darurat. Bagaimana dengan UR? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Jika ingin segera menolong, harus menekan energi jahat dalam tubuh nona ini terlebih dahulu. Diperlukan. Perlu membuka bagian perut nona ini. Lalu letakkan tanganmu di perutnya. Kamu. Kamu tidak punya kertas dan pena? Seperti pensil eyeliner. Kamu tidak punya kertas dan pena. Jadi, nona ini, saya sarankan Anda untuk menenangkan diri sebelum minum obat. Jangan terlalu emosional. Jangan marah. Dan bahan obat ini cukup berharga dan mudah ditemukan. Tapi seharusnya bukan masalah bagi kalian. Setelah menyiapkan obatnya, kalian bisa telepon saya. Saya akan membantu kalian meramu obat. Dia sebenarnya orang seperti apa? Apa itu si pengecut? Bagaimana dia bisa begitu hebat? Siapa dia? Dia menyelamatkan aku. Kamu tidak jatuh cinta padanya, kan? Istriku. Longhao, anak itu kemana? Manfaatkan kesabaranku. Segera katakan, jangan paksa aku untuk memukul wanita. Segera katakan. Kau sudah siap, kan? Kau tahu siapa yang kau buat marah? Bos. Aku dan Cui Wen memiliki urusan dengan Hu Mei. Aku sarankan kau tidak ikut campur. Sialan, ini juga kamu yang teriak. Anak muda. Saya bisa bertanggung jawab untuk memberitahumu. Kamu tidak hanya menyinggung Cui Chengren, tapi kamu juga menyinggung saya. Bos, kamu benar-benar berani. Bos, kamu benar-benar berani. Nyonya Shangguan, mengapa Anda datang? Xiao Bai, kau benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai Nan Menyi, ya? Kau benar-benar menganggap dirimu sendiri sebagai hukum yang taat? Kau berani takut pada temanku? Apa yang kau lihat dari kami? Aku juga bertanggung jawab untuk memberitahu kau. Kau telah menyinggung keluarga kami, Shangguan. Kau berani membuat UR marah. Saya juga bertanggung jawab untuk memberitahu kau. Kau telah menyinggung keluarga kami, Yuchi. Nyonya Shangguan. Nyonya Yuchi. Kau buta mata. Benar-benar tidak tahu betapa baiknya suasana hati kalian berdua. Kau hina saya. Saya minta maaf. Pergi. Pergi. Selamat siang, Bibi. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda tadi. Belum sempat berterima kasih dengan baik. Anda sudah terburu-buru pergi, melihat obat yang Anda beli tertinggal.
Saya dan Kak Inging akan segera mengantarkannya kepada Anda. Terima kasih, terima kasih. Bulan, ini adalah Tuan Long Hao. Tuan Long, ini adalah sahabatku. Dia juga adalah putri dari keluarga terhormat, keluarga Shangguan Yu. Terima kasih kepada kedua putri atas bantuan ini. Long Hao, Shangguan Yu. Ini adalah kebijakan. Kakak, apakah menurutmu si Cui Wenjun itu tahu bahwa Long Hao adalah teman keluarga Shangguan dan keluarga Wei Qi? Apakah dia sengaja mengirim kita untuk mati? Apa? Cui Wenjun ini menjebak Anda. Pergi. Keluarga Shangguan pasti terlibat. Pasti ada hubungannya, kita harus menghadapinya. Terima kasih atas bantuan kalian, Nona. Nona-nona ini. Ada apa lagi? Tidakkah mereka mengundang kami untuk duduk dan minum teh? Emer Dragon, ramuan yang Anda pesan sudah kami siapkan. Kapan Anda punya waktu untuk datang membantu Bulan memasak ramuan? Beberapa kelompok dari keluarga Chao Honshi ini adalah tanaman obat langka yang didapat dari Henan. Mereka sudah menyiapkannya dalam waktu singkat. Resep obatmu. Bahan obat sudah kami siapkan. Kapan kau punya waktu untuk datang membantu UR membuat obat? Ibu di rumah terluka. Mengalami ketakutan. Sangat tidak nyaman untuk meminta dua nona tetap tinggal lama. Saya berharap dua nona dapat memahami. Tunggu sampai saya menyelesaikan urusan ibu. Pasti akan datang untuk mengunjungi. Untuk meracik obat untuk Nona Shangguan. Belum ada yang pernah menolak saya. Sudahlah, sepertinya Nona Shangguan tidak tertarik padamu. Aduh, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin putri kaya bisa tertarik padaku? Lagi pula, sekarang saya tidak akan terikat pada cinta. Saya harus bekerja keras, menjadi orang yang sukses. Supaya ibu bisa hidup dengan baik. Ibu percaya kamu pasti akan sukses. Tapi ibu tidak ingin kamu terlalu lelah. Kamu harus baik-baik saja. Lebih baik dari apapun. Ya. Tampaknya es yang jernih ini benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Ini hanyalah satu dari sedikit teknik yang diwariskan oleh kakek. Jika saya berlatih di seluruh dunia, dan lebih baik menggunakan warisan lainnya, maka saya akan menonjol. Bukan berarti apapun yang lain. Silakan istirahat dengan baik. Kembali. Pak Han mencarimu. Apakah kau sudah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadamu? Kau pikir aku baru pertama kali melihatmu dalam bahasa Korea? Kau tahu siapa teman Nong Hao ini? Kau memintaku untuk menghadapi mereka. Kau memaksaku untuk menyinggung keluarga Shangguan. Kau ingin aku mati? Hu Hao. Masih dipengaruhi oleh keluarga Guan. Mengenai urusan ini, saya terlibat dengan pejabat tinggi ini. Bagaimana bisa saya meminta Liu Bang Long Hao untuk menangani? Anak laki-laki, tolonglah, Anda adalah orang yang besar hati. Mohon ampun atas kesalahan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Itu salah saya, tolong ampuni saya. Kau sudah dalam masalah. Kau sudah terjerat dengan Dongxing. Kau dalam masalah besar.
Tidak peduli kau hidup atau mati. Jangan mengaitkan aku. Jika tidak, aku tidak bisa mati. Kita berdua bisa mati. Sesuai dengan pembagian. Begitu tua perahu lukis ini. Aku sekarang hanya sekadar latihan. Selalu saja wajah manusia, awan diri. Jika di masa depan bisa berlatih hingga tingkat 9 bahkan di atas latihan. Mulai hari ini, tidak ada lagi orang yang bisa mempercayaiku. Ibu, makan sudah siap. Halo. Halo sayang, ada apa? Ada hal lain yang bisa kukatakan? Aku tahu aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku buat hidangan favoritmu, iga babi kecap. Lelaki ini masih peduli denganmu. Sepertinya lelaki ini masih tidak menyerah padamu. Namun kali ini, ham, tapi anjing ini tidak tenang. Siapa namamu? Tolol? Ah, kau bilang kau lauhau. Di luar aku tidak bisa menyelesaikannya. Kau bilang hari ini aku telah menyiapkan jala dan jaring. Cahaya yang mencolok. Dan jika hari ini sikapmu baik, bersujudlah dan minta maaf. Aku bisa mempertimbangkan wajah baikmu dan tidak membunuhmu. Wu Mei, aku sebenarnya berniat untuk memberi kesempatan karena persahabatan kita selama ini. Tapi tak kusangka kamu masih mendukung polisi. Cui Wenzi datang untuk menjebakku. Aku akan secara langsung memotong tendon tangan dan kakiku. Aku menasihati kamu untuk tidak mengaku salah. Naiklah. Semua, naiklah semua.
Orang ini memiliki keahlian yang luar biasa. Jika tadi dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, kami pasti akan mati. Kawan-kawan, jangan gerakan dirimu, aku adalah putra tua dari keluarga Cui. Kalau kamu berani menyentuh aku, kamu akan jadi musuh keluarga Cui kami. Aku bilang sebelumnya itu sudah cukup baik. Tapi terus-terusan. Sampai berlebihan. Jangan bilang itu sengaja. Siapapun yang berani menghinaku, aku pasti akan membiarkan keluarganya hancur. Kau ahahah. Ah, bukan ingin memutus tendon tangan dan kaki saya? Ah, ah, lepaskan. Kamu tahu, saya tidak memukul wanita. Meskipun sekarang, aku sangat ingin merobekmu. Kita tidak ada hubungan lagi. Kita tidak ada ikatan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Jika kamu berhenti di sini, aku tidak akan menyelidiki lagi. Jika kamu masih ingin mengalahkan Feng Fei, pastikan kau akan kehilangan segalanya. Tuan Long, silakan. Obat Dragon God sudah kami siapkan. Mohon bantuannya. Nyonya Yuchi, Anda terlalu memuji saya. Saya hanya pengetahuan yang diwariskan dari keluarga. Tepatnya metode yang bisa saya gunakan untuk menyembuhkan Miss Shangguan. Kamu datang? Aku senang kamu datang ke rumahku. Miss Shangguan, bagaimana kesehatanmu? Setelah kamu menyembuhkanku, aku merasa lebih baik. Sekarang, aku merasa jauh lebih baik. Setelah Anda menyembuhkan saya merasa jauh lebih baik. Sekarang setelah melihat Anda, saya merasa bahkan lebih baik. Tuan Long silakan masuk. Mari kita mulai memasak obat sekarang. Saya berterima kasih kepada Anda. Angin berhembus.
Pasti karena Anda terlalu banyak membangunkan hewan. Anda terlalu keras. Ini adalah obat yang kamu buat untuk UR. Ini. Apakah kamu yakin obat ini bisa diminum dan tidak beracun? Nona Yu. Nona Shangguan. Saya benar-benar minta maaf. Saya terlalu bersemangat. Seharusnya itu pil, tapi ternyata aku ubah jadi kue. Tapi kalian tenang saja, efek obatnya masih ada. Aku jamin dengan nyawaku, apakah obat ini bisa menjamin nyawa putrimu untuk menjamin nyawa putri kami? Yu, Lao Su. Tamu ini bawa obat itu turun. Pak Lao Su meminta orang untuk membawa obat ini untuk diuji. Menganggap remeh saya. Masa hidup saya tidak ada artinya dibandingkan dengan hidupnya Shangguan Jiao. Saya tidak mempermasalahkannya, tetapi tetap ingin menguji obat dari keluarga saya. Ini benar-benar penghinaan yang tidak disengaja. Pak Lao Su pergi lebih dulu. Kakak Inging. Saya percaya pada Luo Hao. Saya akan memakan obat ini. Ini. Saya percaya padamu. Saya akan memakan obat ini. UR. Kamu tidak bisa bermain-main dengan hidupmu. Apa obat ini bisa dimakan? Sudah lebih dari 12 jam sejak saya menjalin hubungan ini. Kekuatan dalam diri saya akan segera tidak berfungsi. Jika saya tidak segera minum obat, akan terlambat. Saya percaya kita membutuhkan satu sama lain. Saya sudah baik-baik saja. Kakak Inin, lihat, obatnya tidak masalah, saya sudah sembuh. Ini belum sepenuhnya sembuh. Obat ini perlu diminum terus selama 3 hari untuk memastikan sembuh total. Jika kambuh lagi, Nona Shangguan, asalkan Anda mengonsumsi 3 butir setiap hari saat senja. Setelah 3 hari pasti akan sembuh. Tuan Long, Anda telah menyembuhkan penyakit saya. Apa yang harus saya lakukan untuk berterima kasih kepada Anda? Saudari In, kau bilang. Mungkin aku bisa membalas budi Pak Lu dengan tubuhku. Saudari Inging. Kau bilang. Mungkin aku bisa membalas budi Pak Lu dengan tubuhku. Nyonya Xiang Hui.
Jangan bercanda. Aku tidak pantas untukmu. Lagi pula, Anda dan Nona Yu telah membantu saya mengusir si luka. Saya belum sempat berterima kasih kepada Anda. Keterampilan medis di rumah saya tepat untuk mengobati penyakit Anda. Tidak perlu dibahas. Tidak perlu berterima kasih. Long Hao, oh Long Hao, orang-orang yang ingin mengejar saya sudah berbaris panjang. Loh, Anda adalah satu-satunya yang menyatakan perasaan. Aduh, Yuer memang begitu. Mengatakan hal seperti ini kepada pria yang baru dikenalnya 2 hari. Simbol ini masih menunjukkan kesadaran diri. Kalau pria lain yang bau, belum tentu langsung setuju. Tuan Long, Anda tidak perlu terburu-buru menjawab saya. Apakah Anda menginginkan imbalan apapun? Saya akan menyetujuinya. Kamu ingin imbalan apapun? Saya akan menyetujuinya untukmu. Nyonya Shang. Bisakah saya duduk sebentar lagi di teras? Tuan Long, silakan saja. Anggap saja rumah sendiri. Saya sudah mencapai pemikiran ini. Kakek, saya pasti akan berlatih dengan baik untuk tulang Anda. Menjadi seorang anak yang bisa diandalkan. Han, Yinji kamu pergi bicara padanya saja. Apa? Nona? Tempat Anda di sini benar-benar tempat yang bagus. Saya baru saja di luar sebentar. Rasanya menyegarkan. Hati tenang dan pikiran jernih. Tuan Long, jika Anda suka, silakan datang kapan saja. Tuan Long, saya sudah membicarakan ini dengan UR. Tidak tahu bagaimana membalasnya. Ini ada 2 juta, terimalah. Masih terdiam? Ngapain sih? Cepat ambil 2 juta dan pergi saja. Kamu dan UR sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Lagi pula, kapan kamu punya 2 juta? Terima kartu ini. Kamu masih bisa jadi pacar saya. Tidak perlu merasa kesulitan. HMPH. Bagaimanapun juga, dia masih anak miskin. Sedikit uang saja sudah tidak bisa menahan diri. Lebih baik cepat-cepat ambil uangnya dan pergi. Dengan begitu, kita tidak perlu bertemu lagi. Nona Yushi, Nona Shangguan, saya memang sangat kekurangan uang. Uang ini akan saya terima, tapi anggap saja saya meminjamnya dari Nona Shangguan. Dalam waktu sebulan, saya Ronghao pasti akan mengembalikan 2 kali lipat. Ini adalah surat pinjaman saya. Lausu, biarkan sopir mengantar suami saya pulang. Terima kasih, tidak perlu. Saya bisa berjalan sendiri. Bulan, tidak perlu sedih. Jika Long Hao adalah orang yang jujur dan memiliki kemampuan, ia pasti akan kembali mencarimu dengan uang itu. Jika ia pergi dengan uang itu dan tidak kembali, itu cukup membuktikan bahwa dia adalah orang yang tamak dan lemah. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Ah,
Semua orang bisa melihat bahwa itu sama sekali tidak ada. Dan saya juga percaya bahwa perasaan saya tulus. Tapi sekarang saya harus cepat menjadi kuat. Saat ini saya bisa berlatih. Sudah menunjukkan hasil yang baik. Kamu harus membeli lebih banyak bahan obat berharga. Obat lama yang dicampur dengan pil. Ini membutuhkan banyak hal. Saya harus membuka sepotong darah saya sendiri. Juga perlu banyak hal. Aku harus mendapatkan itu. Ibu, ada apa dengan Anda? Mengapa duduk di sini? Hauer baru saja sore ini. Ada seseorang yang mengaku sebagai pemilik rumah. Membawa beberapa orang jahat dan memaksa saya keluar. Takut kamu khawatir. Tapi aku tidak menelponmu. Tidak apa-apa, MA. Kita tinggal di hotel 1 malam dulu. Besok kita akan membeli rumah kita sendiri. Tolong sampaikan kepada yang bernama Cui. Aku pasti akan membuat keluarganya hancur. Lau Wu. Hari ini kau harus mengusir keluarga Long Hao dari rumah. Kalau tidak, besok aku akan mengusir seluruh keluargamu dari Jalan Donging. Lihat nih, ini adalah desain 2 kamar tidur. Sekitar 130 meter persegi. Harga bisa dinegosiasikan. Anggo. Anda bagaimana bisa datang? Kenapa bekas luka yang tidak tahu diri ini tidak ada habisnya? Luo Hao ini memiliki latar belakang dari keluarga Yuxi dan keluarga Shangguan. Saya di Zhengzhou tidak tahu bagaimana harus berbicara dengan dia tentang hobi ini. Kesempatan datang. Tuan Long, Anda bagaimana bisa datang? Bos, kenapa kamu ada di mana-mana? Tuan Long, bagaimana kamu bisa di sini? Dabai, kenapa kamu ada di mana-mana? Masih bengong apa? Cepat pergi buatkan teh yang enak untuk Tuan Long. Teh yang saya minum itu. Ini bagaimana? Ini juga sedikit usaha kami. Supir datang untuk berputar. Sekalian lihat apakah anak-anak ini malas. Tuan Dong, silakan masuk. Hari ini datang. Ingin membeli rumah. Saya berniat datang untuk membeli sebuah rumah. Apakah Tuan Long sudah menemukan rumah yang cocok? Bukan rumah yang tidak cocok. Itu karena uang saya yang tidak sesuai. Meng, di sekitar sini nih. Di bawah nama saya ada sebuah rumah. Saya rasa desain interior, orientasi, dan lokasinya. Semua halnya. Seharusnya cukup cocok untuk Bu Paman. Tuan Long, saya juga telah mencari orang beruntung ini. Jika Tuan Long tidak keberatan, kita bisa melihatnya. Harga dan lain-lain bisa dibicarakan. Hanya dengan 100.000 dolar. Jika Bapak merasa tidak cocok, kita bisa bicara lagi. 100.000. Luka di wajah ini kan jelas diberikan? Haha, Tuan Long. Saya tidak ada maksud lain. Rumah itu milik saya. Saya menjualnya kepada dia. Saya datang untuk menyelesaikan kasus. Saya hanya ingin berteman dengan Anda, Tuan Long. Haha, jika bisa berkenalan dengan Anda, itu akan sangat baik. Si tampang bekas luka ini masih bisa menjaga mulut. Dan ia ingin mengembangkan karirnya. Memang, sosok seperti ini sangat dibutuhkan. Si tampang bekas luka, kau juga bisa dibilang pahlawan. Teman sepertimu pasti akan kupertahankan. Mengenai keluarga Shangguan, saya tidak dapat menjamin. Dapat menjadi teman Anda, saya akan mengatur rencananya. Sangat beruntung. Mengenai keluarga Shangguan selanjutnya, ikuti takdir saja. Hahaha, Xiao San. Ayo masuk, temani Tuan Long makan. Setelah itu, Tuan, prosedur barang sudah selesai. Semoga Anda menikmati masa tinggal Anda. Selain itu, jika ada hal lain, silakan beritahu saya kapan saja. Bos, saya tidak ingin berhutang pada orang lain.
Ini adalah jimat yang saya buat. Saya berikan sedikit untukmu. Anggap saja ini sebagai dukungan untuk kerugianmu. Orang ini benar-benar dapat untuk malah menjualnya dengan harga tinggi. Cuma beberapa lembar kertas ini bisa bernilai 2 juta. Ini lelucon apa? Tuan, saya ingin menggunakan jarum naga Anda untuk menyandera harta keluarga Shangguan. Tuan Long, lihat yang Anda katakan. Rumah itu adalah milik Anda. Anda tidak berutang kepada saya untuk jimat-jimat ini. Inilah harta saya. Saya akan bertemu di sini Tuan Long, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Bu, Anda di mana? Saya sudah menyelesaikan urusan rumah. Oh, ini rumah kita sendiri. Bapak tidak perlu khawatir lagi tentang masalah dengan pemilik rumah. Tunggu saya pulang dan jemput Anda. Sekarang kita pindah. Bunda, adakah Bunda baik-baik saja? Baik-baik saja. Haor. Hawer, tadi kaki saya tergores oleh sesuatu. Lalu pingsan lagi. Tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Mama, kemarin saya berikan Anda talisman, apakah Anda bawa di badan? Apakah talisman itu rusak ya? Sepertinya ada yang mencurigakan tentang pemerintah Hi. Saya harus memastikan ibu selalu membawanya. Dengan begitu, sepertinya talisman yang saya berikan untuk ibu masih terlalu murah. Ibu, Anda tidak akan kenapa-kenapa. Ayo, kita pindah. Baik. Tidak perlu menebak. Pasti Cui Wenjun menyuruh orang untuk menjahati ibu. Syukurlah, Anda akan menjadi orang pertama yang kejam bagiku. Anda juga akan menjadi orang pertama yang kejam saat aku berusaha untuk berhasil. Tuan Long, terima kasih. Apakah talisman Anda masih ada? Datang dan panggil saya. Anda tahu kan? Saat itu mobil itu setidaknya 100 yard jauhnya. Langsung saja saya tabrak. Pasti mati sekarang. Dua sayuran bagaimanapun juga membuat bagian depan mobil rusak. Saya sangat berani. Ternyata suara itu memiliki hal-hal yang tidak terduga. Kembali tidak hanya bisa menghindari Pudong Shanghai. Bahkan 14% dari tabrakan mobil pun tidak cukup. Ini harus dipikirkan baik-baik di neraka ini. Kenapa kamu bicara khusus tentang rumah? Apa yang kamu katakan adalah kamu adalah orang yang berjuang di hati kami. Tuan Dong, seandainya orang-orang seperti ini tidak ada, sudah lama mati. Bagaimana mungkin masih berbincang denganmu dengan semangat seperti ini? Yang dibawa di bawah ini adalah CP-ku. Ini pasti kekuatan dari keajaiban talisman. Kau telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, kau adalah saudara laki-lakiku. Aku bersedia mati demi kau. Mari kita minum teh sebagai ganti alkohol. Salam. Sepertinya luka di wajah ini benar-benar mengakui kekuatan saya. Dengan jejak kaki seperti ini, akan sangat membantu perkembangan saya selanjutnya. Scarface, kamu terlalu berlebihan. Kita tetap bisa memanggil satu sama lain sebagai saudara. Selama kamu jujur dengan saya, kita bisa naik bersama-sama. Berikutnya, saya akan bertanya padamu 3 hal. Berikutnya, saya masih akan bertanya padamu 3 hal. Tuan Wu, silakan perintahkan. Baik. Yang pertama, siapa yang ingin menyakiti kamu? Apa yang kamu rencanakan untuk yang kedua? Apakah talisman ini bisa dijadikan bisnis?
Saya membutuhkan bantuanmu untuk mencari sejumlah obat herbal berharga dan langka. Talisman pastinya menghasilkan banyak uang. Yang dirugikan pastinya Cui Wenjun. Cui Wenjun ini, karena Cui Wenjun ini adalah orang seperti Long Hao. Lebih baik aku menjadi pahlawan yang membantu arus. Baiklah, aku akan membasminya dengan baik. Ayo beli obat ini. Obat yang bagus ini. Beli obat yang baik. Untuk apa obat itu? Tuan Lin. Kali ini jimat ini pasti bisa dijadikan bisnis. Dan itu adalah bisnis yang menguntungkan. Saya tidak tahu apakah bagian ini bisa saya ambil sebagai agen eksklusif. Saya tidak tahu apakah bagian ini bisa saya ambil sebagai agen eksklusif. Baik. Bisnis jimat. Saya bisa memberikanmu perlakuan eksklusif. Harga setiap satu adalah 500.000. Tentang berapa banyak yang kamu jual. Itu urusanmu. Namun, saya akan mengontrol jumlah talisman dengan baik-baik saja. Ah, orang yang menyakitiku. Pasti Cai Wangan. Karena dia juga musuh Tuan Long Anda. Anda tenang saja. Saya pasti akan mengurusnya dengan baik. Ah, Tuan Long. Anda membeli obat untuk apa? Sial, yang tidak perlu ditanyakan ya jangan ditanya. Tuan Long, Anda tenang saja. Saya masih memiliki beberapa sumber daya yang berhubungan. Saya akan segera mengatur mereka untuk melakukan pengumuman. Kakak Ing mendengar bahwa Cui Jia sedang berjuang keras melawan Long Hao. Menurutmu, apakah kita perlu menggunakan kekuatan untuk membantunya? Jika Long Hao tidak bisa menangani Cui Xiang yang kecil ini, bagaimana dia bisa di negara rahasia Qianchen? Bagaimana dia bisa di Kun Shen muncul? Sesuai dengan bulan kita. Long Hao, kamu harus berusaha ya. Aku percaya padamu. Kalian semua mendengar bahwa di Qiancheng ada yang menjual jimat dengan energi ajaib. Dengar-dengar harganya 1 juta per buah. Dan katanya sulit didapatkan. Iya. Aku sudah merekomendasikan banyak orang tapi belum ada yang dapat. Tidak disangka kalian tertarik dengan hal ini. Saya kebetulan punya beberapa. Pak Yu. Kamu memang hebat sekali hahaha. Hentikan semua bisnis yang berkaitan dengan keluarga Cui. Serahkan semua bukti suap Cui Zhenchang kepada kejaksaan. Katakan kepada saudara-saudara. Kami tidak akan melindungi wilayah keluarga Cui. Bisnis jimat Tuan Long sangat baik. Setiap orang yang sedikit memiliki reputasi ingin memilikinya. Sekarang 1 juta satu jimat, sulit didapat. 20 jimat yang Anda berikan kepada saya di batch pertama. Sekarang sudah bernilai 20 juta. Saya memikirkan sesuatu. Kedepannya, tidak peduli berapapun harga jimat ini. Anda akan mendapatkan 70% dari pendapatan. Ini adalah 14 juta. Kak, lihat jumlah produksinya. Sedikit meningkat. Batch berikutnya dimulai. Batch berikutnya dimulai. Saya akan menjual 1,5 juta per bagian. Untuk kali ini cukup segini. Tidak ada kesalahan di masa depan. Terima kasih, saudaraku yang membantuku. Terima kasih. Wang Hao, akhirnya kamu mau meneleponku. Halo, Kak Ing.
Long Hao meneleponku dan bilang mau membayar utangnya. Dia juga bilang mau mentraktirku makan. Akan bertemu langsung denganku. Kau temani aku pergi ya. Sepertinya aku akan melihat nomor naga ini lagi. Dalam waktu belum sampai seminggu sudah membayar kembali. Baiklah, UR. Aku akan menemanimu. Aku penasaran bagaimana nomor naga ini berubah dalam seminggu ini. Obat-obatan tua dari tahun lalu. Apa itu ginseng 100 tahun? 50 tahun Hishou ini sangat sulit didapat di pasar. Sementara ini hanya bisa mendapatkan obat tua yang terbuat dari tanah liat itu, yang mungkin bisa membunuh, sudah dikoleksi oleh orang kaya. Kalau tidak, cari di koleksi orang lain. Atau pergi ke lelang untuk membeli. Baiklah, Tuan Luo, saya akan meminta saudara-saudara untuk mencari-cari segera. Lihat siapa yang punya koleksi. Selain itu, biarkan mereka memperhatikannya. Lihat di mana ada lelang. Efek obat ini juga cukup baik. Hanya saja tidak bisa dibandingkan dengan obat tua itu. Aku akan pakai dulu. Yang lain ada yang tua. Kamu dan saudara-saudaramu. Ini meskipun bukan obat tua, tapi juga termasuk bahan obat yang berharga. Hanya satu paket ini. Setidaknya harganya puluhan ribu. Kan? Si bekas luka ini juga masih bisa dibilang jalan yang baik. Ini adalah pil pengumpul energi yang bisa dibuat tanpa bahan obat. Bahan obat yang bernilai puluhan ribu. Akhirnya hanya menjadi 3 butir pil pengumpul energi ini. Membuat obat benar-benar menghabiskan uang. Ya. Ini seharusnya adalah tingkat Qi tingkat 3. Tuan Long, kamu harus mengajak UR makan di restoran itu. Ini terlalu kurang tulus, kan? Ini adalah restoran terbaik di seluruh kota. Dua nona ini memang sulit dilayani, ya. Memang kurang tulus sekali. Restoran bisa dikunjungi kapan saja. Aku ingin kau membelikan kami makanan spesial. Bagi kedua putri bangsawan ini. Ada apa yang spesial? Kami ingin makan masakan rumah. Agar kau memasaknya untuk kami sendiri. Apakah kau setuju? Kakak Ing? Ya, ya. Mereka mengatakan bahwa seorang pria besar bisa mengatur negara besar. Kamu bisa memasak, Sian. Tuan Wang, kamu harus memasak untuk kami agar itu dianggap sebagai itikat baik. Bulan lalu kamu membantuku keluar dari kesulitan. Bahkan membantu menghemat uangku. Sebenarnya aku pikir dia akan menjawabku. Tapi ternyata dia hanya mengangguk untuk makan makanan rumahan. Wang Hao, izinkan aku membantumu. Nona Shangguan, ini benar-benar pekerjaan Anda. Anda, silakan istirahat dulu. Saya bisa mengurusnya sendiri. Ah, Nona Yushi. Nona Shangguan. Sungguh, sangat menyusahkan kalian. Ini telur dadar tomat, iga panggang, dan kentang julienne. Ini adalah makanan favorit saya sejak kecil. Entah cocok dengan selera kalian atau tidak. Kamu harus makan yang ini. Sungguh sayang sekali untuk kalian. Tidak tahu juga apakah sesuai dengan selera kalian. Makanlah, makanlah.
Wang Hao, kamu bisa ya. Keterampilan memasakmu benar-benar bagus. Harap sering buatkan untukku. Sungguh tidak terlihat. Long Hao masih seorang pria berbakat. Sepertinya penilaian awalku terlalu cepat. Nyonya Xinggun, di sini ada 4 juta. Ini adalah pengembalian uang dariku. Uang ini adalah hadiah dariku untukmu, Long Hao. Kamu benar-benar tidak perlu mengembalikannya. Apalagi aku hanya memberikan 2 juta. Orang ini, Long Hao, tidak hanya punya prinsip dan integritas, tapi juga sedikit kemampuan. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, dia sudah bisa mengembalikan 4 juta. Nona Xiaokuo, uang ini, itu pasti harus dibayar kembali. Saat itu saya bilang bahwa ini adalah pinjaman. Dan juga, saya sudah membuat surat utang. Anda jangan sampai menjadikan saya orang yang tidak bisa dipercaya. Saya benar-benar sangat berterima kasih kepada Anda telah meminjamkan saya 2 juta. Ini sangat membantu saya. UR membayar utang adalah hal yang wajar. Karena Emer Dragon begitu tulus, kamu harus memenuhi keinginannya. Biarkan dia menjadi seorang pria yang dapat dipercaya. Baiklah, aku bisa menerima tawaranmu. Tapi kamu harus menuruti 2 syaratku. Baiklah, aku bisa menerima pembayaranmu. Tapi kamu harus menuruti 2 syaratku. Syarat apa saja yang berlaku? Jika saya tidak bisa melakukannya, bagaimana? Mengapa tidak berani menjanjikan? Bulan ini ada apa lagi? Baiklah, saya setuju denganmu. Kak Yining, kamu harus membantu saya menjadi saksi, agar tidak ada yang berubah pikiran nanti. Nona Shangguan, saya sudah menjanjikannya. Saya pasti akan melakukannya. Baiklah, sepakat. Pertama, kamu harus memasak untuk saya secara berkala. Waktunya saya yang menentukan. Kedua, besok temani saya menghadiri sebuah pesta. Saya perkenalkan beberapa orang terpandang dan berpengaruh kepadamu. Ini, apa yang terjadi? Perasaan aneh ini. Besok temani saya menghadiri sebuah pesta. Saya perkenalkan beberapa orang terpandang dan berpengaruh kepadamu. Hanya 2 hal ini. Ya, hanya 2 hal ini. Ini adalah hubungan. Ini bisa dianggap sebagai penilaian. Terutama yang kedua. Bukan KAI yang ingin membantu dirinya sendiri. Tadi kamu sudah berjanji pada Liao Gou. Tidak boleh menarik kembali. Besok sore aku akan minta supir menjemputmu. Ayah, kamu harus memohon kepada Paman San, agar dia pasti membantu saya. Membantu keluarga Cui kita. Saya Cui Chunzang dari grup Cui. Saya memiliki undangan. Kami menerima pemberitahuan, siapapun yang bernama Cui, dilarang masuk. Paksan, Paksan. Saya tidak punya, juga harus perlahan-lahan beradaptasi. Yang 3 itu tidak ada di depan, tidak sebaik keluarga Shangguan, 4 keluarga lainnya. Membantu orang tua.
Keluarga Tian, Qian San Li. Keluarga San, San Heping. Li Jia Li Deren. Keluarga Li selalu bersikap netral, tidak memusuhi siapapun. Keluarga San justru selalu ingin mengalahkan seluruh keluarga. Sepertinya dia juga telah memasuki batas kehidupan kami. Namun sebenarnya tidak. Nyonya San dan keluarganya selalu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan keluarga kami. Banyak pemuda dari keluarga mereka adalah yang kami kenalkan. Tuan Muda Qin juga terkenal di antara banyak pengejar UR. Saya dan Qianting hanya teman bermain sejak kecil. Kami seperti saudara kandung. Jika ingin mencapai sesuatu di masa depan, tidak bisa lepas dari menghabiskan waktu bersama. Saya akan pergi sebentar lagi. Nona San Guan. Lama tidak bertemu ya. Hahaha, sudah lama mendengar nama Nona Weiqi. Hari ini akhirnya bertemu. Sungguh beruntung sekali. Nona San Guan. Sudah lama tidak bertemu. Hahaha, Paman San, selamat pagi. Paman Tian, selamat pagi. Paman Li, selamat pagi. Ayah saya akhir-akhir ini sibuk dengan beberapa urusan di ibu kota. Oleh karena itu, pada pertemuan tahunan ini, hanya saya yang diutus sebagai generasi muda untuk hadir. Saya mohon pengertian dari para paman. Ini adalah putri tertua dari keluarga terhormat Weiqi di ibu kota. Teman baik saya, Yu Qing. Haha, saya sudah mendengar banyak tentang Nona Weiqi. Hari ini saya akhirnya bisa bertemu. Sungguh beruntung sekali. Selamat datang, para paman. Saya harap para paman bisa memberikan perhatian lebih. Haha, di mana-mana, di mana-mana. Para paman, saya ingin memperkenalkan seorang teman dengan meriah. Ini adalah penyelamat saya, Xiang Guanyu, yang telah menyelamatkan nyawa saya. Dia juga teman baik saya. Mohon bantuan dan perhatian dari para paman. Halo para paman, saya Long Hao, salam kenal. Mohon bantuan dan perhatian dari para paman di masa depan. Pemuda ini sangat berbakat dan berprestasi. Paman Qian, apakah tubuh Anda merasa tidak nyaman belakangan ini? Paman Qin, apakah tubuh Anda merasa tidak nyaman belakangan ini? Pemuda ini tampak cerdas. Dia memang pandai berbicara. Luo Hao, ya Luo Hao, kamu hanya seorang bocah bodoh. Mengapa kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Anak laki-laki ini suka bermain peran. Apapun yang terjadi, aku hanya menonton saja. Paman Qian, apakah Anda belakangan ini merasa sakit kepala yang parah pada siang hari, dan tiba-tiba terbangun di malam hari? Sangat bersemangat, tidak bisa tidur lagi? Tuan Long, bagaimana Anda bisa mengetahui kesalahan ayah saya? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Tuan Qin, apakah Anda belakangan ini merasa sangat berenergi, dan semuanya berjalan lancar? Apakah semua perubahan ini dimulai sejak Anda mendapatkan giok itu? Dari mana Anda tahu, Tuan Long? Beberapa waktu yang lalu, saya meminta seorang ahli untuk membuat 2 giok. Beberapa waktu yang lalu, saya meminta seorang ahli untuk membuat 2 giok. Satu saya pakai sendiri. Yang satu lagi saya berikan kepada Qianzi. Apakah ada kekuatan seperti itu pada giok ini? Tuan Qian, bolehkah saya melihat jimat yang Anda kenakan? Tuan Long keluar dengan terburu-buru hari ini. Jimatnya tidak dibawa. Saya tidak tahu apakah Anda benar-benar tidak membawanya atau tidak percaya. Kalau begitu, biarkan Anda yang memohon kepada saya. Teman-teman di samping Nona Shangguan semua adalah orang-orang hebat yang tersembunyi. Paman Qian, Tuan Qian, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jaga diri baik-baik ya, dalam 3 hari. Kalau ada kebutuhan, hubungi saya kapan saja. Nyonya Yun, apakah kata-kata Long Hao itu benar? Apakah dia bodoh? Mengatakan hal ini akan menyinggung seluruh keluarga. Saya rasa Long Hao tidak akan berbohong. Tapi apakah itu benar? Beberapa hari lagi ada kesempatan. Long Hao, kau tenang saja. Meskipun menyulitkan keluarga Qian, aku akan melindungimu.
Kemarin ayahku pulang ke rumah. Dia merasa tidak nyaman di malam hari. Dia dibawa ke rumah sakit. Berbagai pemeriksaan tidak menemukan hasil. Dokter baru saja mengeluarkan surat peringatan bahaya. Meminta saya mempersiapkan urusan akhir. Bisakah kamu menghubungi Tuan Long? Mohon dia untuk menyelamatkan ayah saya. Tentara, jangan terburu-buru. Saya akan memberitahu Long Hao. Tapi saya rasa lebih baik jika kamu yang pergi langsung menemuinya. Saya sudah memberimu nomor telepon dan alamatnya. Tuan Long, saya memang tidak mengenali orang hebat. Tolong, selamatkan ayah saya. Kalian ini. Tidak ada masalah, kalian merasa sangat hebat. Ketika menghadapi masalah, kalian mempermalukan anak seperti anjing. Seandainya saat itu kalian mau mendengarkan saya. Hanya dunia dan alam semesta saat ini. Pak Tiong Mudakin. Saya tidak terlalu jelas tentang keadaan Bapak Anda. Hanya bisa masuk dan melihat sendiri. Dan Anda juga tidak punya waktu. Hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Pak Unclekian, Junior berani meminta satu hal. Ah, Paman Pei. Anak muda berani meminta sesuatu. Tidak menyangka bahwa aura jahat di dunia ini bisa ditaklukkan oleh dia. Dan bisa digunakan untukku. Seharusnya sudah saatnya untuk merangsang energi terbuang. Seharusnya sudah saatnya untuk musim keempat. Ayah. Tuan Long, terima kasih banyak atas pertolongan Anda. Silakan duduk sebentar. Tuan Long, terima kasih atas pertolongan Anda. Anda adalah penyelamat keluarga Kian kami. Saya, Kian Bin, akan selalu mendukung Anda. Tuan Kian, bolehkah Anda menunjukkan jimat yang ada di tangan Anda? Terima kasih. Jimat ibu dan anak ini terisi dengan energi jahat. Itu akan membentuk transfer energi. Itulah mengapa Tuan Kian semakin beruntung. Sementara itu, Paman Kian semakin menurun. Oh, jika tidak segera dipecahkan, maka akan menguras habis. Sekarang saya telah menundukkan energi jahat dalam giok ini. Giok ibu dan anak ini tidak lagi merampas kehidupan Tuan Kian. Energi tidak akan memindahkan vitalitas ayahmu kepadamu. Kamu tentu tidak akan semangat seperti sebelumnya. Mengenai Tuan Kian, sebenarnya tidak ada penyakit. Hanya saja dia terus-menerus dirampas sumber kehidupan oleh jimat sepasang. Jadi sekarang Tuan Kian hanya perlu istirahat dengan baik untuk sembuh. Tuan Long, saya, Kian, pasti harus mengucapkan terima kasih yang tulus padamu. Apapun permintaanmu, silakan katakan. Paman Kian, hal yang dapat saya lakukan sesuai kemampuan saya. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Tapi bolehkah saya meminta sesuatu? Karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Apapun syarat yang Anda ajukan, saya akan memenuhi. Tuan Wang, apakah Anda bersedia memberikan giok ini kepada saya? Nona Long, karena giok ini memiliki aura jahat. Kami bahkan belum sempat menghancurkannya. Jika Anda ingin giok tersebut, ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan pilih sesuka Anda. Jika Anda ingin giok tersebut,
Ayah saya masih memiliki banyak koleksi. Silakan pilih sesuka Anda. Giok ibu dan anak ini memang agak aneh, tetapi selama kita menghilangkan energi negatif di dalamnya, itu juga bisa menjadi bahan alat yang sangat baik. Itulah sebabnya saya berani meminta. Jika kalian ingin menghancurkannya, lebih baik memberikannya kepada saya agar bisa dimanfaatkan. Tuan Long, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Apakah hanya selembar jimat kecil bisa mewakili perasaan itu? Anda harus memberi saya kesempatan. Kalau tidak, aku tidak akan tenang. Terima kasih Pak Kian. Rumah keluarga Wen Qian memiliki banyak obat berharga dan langka. Maka tolong beri aku sedikit obat lama untuk membantu penyembuhanku hehe. Tentu-tentu. Ling Er, ambillah satu ginseng berusia 100 tahun dan berikan pada Pangeran Long. Oh, dan Pangeran Long. Mulai sekarang, kamu bisa datang mencariku jika ada apa-apa. Kalau begitu, terima kasih, Paman Qian. Mulai sekarang, kamu bisa datang mencariku jika ada apa-apa. Sungguh terima kasih, Paman Qian. Haha, jangan sungkan. Yuer. Ini adalah ginseng berusia 100 tahun yang saya koleksi di Nanyang. Bisnis jimat Tuan Wang sangat laris. Semuanya berjalan lancar. Jika kita bisa memanfaatkan kepentingan pribadi dan jaringan hubungan keluarga Qian, kita bisa mempromosikannya lebih baik di tempat lain di kota Kun. Tempat lainnya. Selain itu, saya berhasil mendapatkan sebutir jamur reishi berusia 100 tahun. Jadi saya segera membawanya untuk Anda. Baru saja mendapatkan sepasang obat tua dari keluarga Qian. Lalu datang lagi sebuah jamur abadi berusia 100 tahun. Sungguh, ini adalah bantuan dari surga. Kamu sudah mengkhawatirkan urusan obat tua. Saya sudah memiliki rencana untuk bekerja sama dengan keluarga Qian. Sepertinya kamu dalam keadaan terdesak. Sekarang sudah berada di tingkat latihan level 6. Long Hao, kamu hebat. Kau adalah orang dari 3 kasus pertama. Seluruh hidup sebelumnya sudah tahu. Seharusnya tidak hanya 2 tingkat manusia. Sekarang sudah mencapai tingkat ke-6 dalam latihan. Long Hao, kau bisa ya. Kau menyembuhkan Wang Sanli. Seluruh hidup sebelumnya sudah tahu. Pagi tadi, keluarga Wang datang ke rumah kita untuk berterima kasih. Long Hao, kamu benar-benar hebat. Aku sudah bilang aku tidak salah menilai kamu. Kamu hari ini ada apa? Aku ingin bertemu denganmu. Nona Shangguan, hari ini kamu masih ada urusan penting. Kamu, Long Hao, apa ada yang lebih penting daripada aku yang ingin bertemu denganmu bulan lalu? Baiklah, kamu sibuk dengan urusanmu dulu. Setelah selesai, pasti hubungi aku ya. Aku tunggu teleponmu. Ah, apakah aku bisa menjadikan Gioku sebagai Giok ibu?
pasangan giok ibu ini sebagai giok anak. Dengan begitu, aku bisa memberikan kedua giok anak ini kepada orang yang paling penting bagiku. Pertama, bisa mengubah keselamatan mereka. Kedua, Yubi itu sendiri juga bisa melindunginya. Satu potong pasti tidak bisa memberikan potongan lainnya. Kalau tidak, saya akan menyerahkan diri. Sebagai balas budi kepada tuanmu. Sekarang saat bertemu lagi, saya merasa lebih baik. Saya percaya padamu. Saya tahu saya ingin bertemu denganmu. Saya sudah lama tahu tentangmu. Lalu apa yang kamu lakukan sebelumnya juga cukup tepat. Sejak bergabung dengan Emerlong, saya sudah berubah menjadi lebih baik. Jadi, saya berpikir untuk belajar dari yang Master Kian. Dan melakukan bisnis yang sah. Baiklah. Kamu harus tampil baik-baik saja. Jangan mengecewakanku. Apalagi jangan mengecewakan Tuan Long. Tenang saja. Saya, Tuan Kian, pasti melakukan 3 hal. Pertama, siapkan informasi dasar tentang industri jimat pelindung serta data pembeli yang ada. Kedua, tanah yang direncanakan oleh keluarga Hong untuk pembangunan industri kesehatan ada sedikit masalah dengan penggusuran. Masalah ini belum terpecahkan. Coba lihat apakah ada cara untuk menyelesaikannya. Baik, ketiga, kau dan kelompokmu pergi membeli beberapa pakaian. Kami, ya, Tuan Kian benar. Saya akan segera melakukannya. Baik. Halo Pak Zhang. Kamu atur semua orang yang berhubungan dengan keluarga Cui dan kami, keluarga Kian. Semua harus dibasmi. Oh, sekarang lihat reaksi keluarga lainnya. Dua permata ungu ini sekarang memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melindungi pemiliknya. Ini adalah versi super dari permata talisman. Mengukir juga merupakan kewajiban yang sangat baik. Bisa digunakan untuk pencahayaan. Tuan Qin. Keluarga Long di sisi Lord Blade sudah disiapkan. Hanya tinggal menunggu penampilannya. Mengenai keluarga Cui, saya percaya keluarga Kian akan turun tangan. Keluarga lain juga akan ikut membaikot mereka. Tuan Kian, terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, Tuan Long. Tidak perlu sungkan, ini hanyalah hal kecil. Saya sedang memikirkan beberapa hal tentang industri peternakan besar. Ingin berdiskusi dengan Tuan dengan baik. Warisan pribadi mereka, ilmu kedokteran Dao, sihir Dao, dan rahasia teknik bermukti. Ditambah dengan industri kesehatan besar keluarga Kian dan sumber daya serta jaringan pertemanannya. Ini adalah urusan besar yang bisa dipertimbangkan. Pemuda Kian ini telah berusaha keras. Terima kasih. Ini adalah bisnis besar yang bisa dipertimbangkan. Memang benar, pandangan para pahlawan. Seperti ini. Tuan Long, saya akan mengirim sopir untuk menjemput Anda sekarang. Mari kita bicarakan secara langsung. Dengan nilai kami, usaha kami pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Semua ini berkat bakat bisnis Tuan Kian. Ah, itu hanya keterampilan kecil saya. Tidak ada apa-apanya. Bagaimana bisa begitu? Saya yakin saya sudah menyembuhkan penyakit Nona Shangguan. Baiklah, saya akan segera datang.
Nona Shangguan. Anda merasa tidak enak di mana? Begitu saya melihat Anda, saya langsung merasa baik. Orang dari keluarga kaya, menggunakan trik kecil seperti ini. Sungguh peduli pada diri sendiri ya. Nyonya Shangguan, tanganmu kenapa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Belum makan ya? Ayo makan malam bersama-sama. Telur goreng tomat, spare ribs kecap, serabi kentang ini makanan favoritku sejak kecil. Tomat goreng telur, ikan bakar, iga, serutan kentang. Ini adalah makanan favoritku sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya aku memasak sendiri. Luo Hao, apakah kamu berani mencobanya? Guru, saya tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Ini adalah sepotong giok yang sudah aku sucikan. Ini terhubung dan berhubungan dengan giok yang aku pakai sekarang. Ini tidak hanya bisa berfungsi sebagai jimat, tapi juga dapat membuatku merasakan apakah kamu menghadapi ancaman. Ini bisa dianggap sebagai tanda cinta. Pagi ini aku masih bingung memilih antara dua benda. Satu untuk ibu, yang lain untuk siapa. Kenapa aku baru saja tanpa berpikir langsung memberikannya kepada Nona Shangguan? Apa kamu ingin menarik kembali? Kenapa? Apakah kamu ingin membatalkan? Tuan, Anda sudah kembali. Ayah, Anda sudah kembali. Ayah, ini pacarku, Long Hao.